السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعات والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الظلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Merdeka. Kebetulan sekarang kita akan membahas tafsir surah Al-Balad lanjutan kemarin. Sekarang bagian ayat ke-11, dan di ayat ini atau surat ini ada nanti di ayat nomor ke-13 ada fakku raqabah. Fakku memerdekakan atau melepaskan, raqabah budak dari perbudakannya. Mari kita kaji tafsir kita dengan yang pertama kita baca sama-sama, memohon keberkahan dari surat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala dari setiap hurufnya untuk kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة. Sadaqallahul azim. Jadi semuanya tergantung imam, Pak ya. Kalau imamnya kencang, kencang ikutinnya. Kalau pelan, pelan. Berhubung imamnya suaranya serak, jadi serak pula semuanya. Sama kayak sholat. Kalau imamnya baca wanadurinya kencang, kencang juga makmumnya. Kalau pelan, pelan lagi. Gak ada imam pelan suaranya, om kencang, gak ada. Bisanya imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
dhalin, pasti kita baca amin, kan? Tapi kalau pelan imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karena itu, seorang imam harus lantang bersuara, jangan pelan-pelan. Untuk apa tujuannya? Untuk didengar oleh makmumnya. Siapapun imamnya, imam sholat kah, atau imam penggerakan masyarakat pada zaman dulu kan perang, mereka lantang sekali mengucapkan kalimat merdeka biar semangat. Nggak ada merdeka. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan adanya kemerdekaan 78 ini, Allah Ta'ala merdekakan kita dari segala kesulitan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita akan coba mengkaji ayat ini dengan cara perkata, ya. Yang pertama, dari ayat ke-11 ini, perhatikan, falaqatahamal aqabah. Ada 4 kata di sini. Yang pertama fa, kedua la, ketiga iqtahama, dan keempat al-aqabah. Fa diartikan dengan maka, la diartikan dengan tidakkah, iqtahama maknanya banyak. Iqtahama yang pertama diartikan dengan arti dakhala, masuk. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Artinya iqtahama, maka tidakkah ia memasuki. Makna kedua, iqtahama artinya dengan makna iqtiham, jinak. Dan terakhir, iqtahama diartikan dengan makna salaka, menempuh. Dan inilah yang diambil dari terjemah Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga al-aqabata, yang keempat al-aqabata. Al-aqabata maknanya pun banyak di sini. Yang pertama al-aqabah diartikan dengan makna jabalun fi jahannam, gunung yang berada di neraka Jahannam. Yang kedua, al-aqabah diartikan dengan makna sab'una darajatan fi jahannam, tingkatan yang terdiri dari 70 tingkatan di neraka Jahannam. Jadi tingkatan maknanya aqabah. Kemudian yang ketiga diartikan dengan makna aqabah adalah mendaki, jalan yang mendaki, dan juga qahmah syadidah, sudah mendaki sulit dan keras. Dan inilah makna yang diambil dari terjemah Al-Quran. Baik, kita artikan sekarang falaqtahamal aqabah. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, ahlaktu malan lubada, aku telah membinasakan, menghancurkan, menghabiskan malan lubada, harta yang begitu banyak. Bukannya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ridha Allah Ta'ala, tetapi dia digunakan dengan harta yang sia-sia saja, diberikan ini itu. Padahal falaqtahamal aqabah, maka tidakkah dia menempuh dengan hartanya itu al-aqabata, jalan yang sudah mendaki sulit dan keras lagi. Kalau artinya dengan arti menempuh, cobalah dengan harta itu dia tempuh jalan keselamatan, jalan kebaikan, karena dia akan menempuh satu gunung atau tingkatan-tingkatan yang terdiri dari 70 tingkatan di neraka Jahannam.
Atau mana kedua, maka cobalah dia masuk dengan hartanya itu untuk apa? Untuk dapat bisa melewati gunung tinggi yang berada di neraka jahanam. Dan mana ketiga adalah, dan cobalah dia dengan harta itu menjinakkan bukit atau gunung yang sudah sukar didaki. Jadi jinakanlah. Dengan cara apa? Nanti depannya ada. Nah, berikutnya ini mana aqabah sebetulnya ya. Di aqabah diartikan dengan makna yang pertama gunung di neraka jahanam, yang kedua 70 tingkatan bukit yang terdiri 70 tingkatan jahanam, dan yang ketiga adalah bukit atau jalan yang mendaki dan sulit dan keras, dan jinakanlah dia dengan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, berikutnya wa ma adraka mal aqabah. Ma di sini adalah ma istifham, pertanyaan. Wa ma dan kah, dan apa itu? Wa ma dan apa? Adraka yang bisa membuatmu tahu mal aqabah. Apa itu aqabah? Tahukah kamu apa itu aqabah? Al-aqabah ialah di sini maksudnya yang bisa menyelamatkan kita kelak di yaumul qiyamah, di mana kita akan menempuh satu bukit yang tinggi, sulit, keras dan licin. Banyak orang naik ke sana, begitu sampai di sana sedikit lagi jatuh lagi ke bawah. Agar kita bisa menempuh bukit tersebut, maka lakukanlah beberapa hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah fakku raqabatin, ialah membebaskan atau memerdekakan raqabah, budak dari perbudakannya. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak dari perbudakannya, maka Allah pun akan membebaskan dirinya dari api neraka jahanam. Dan soal memerdekakan seorang budak, tidak sedikit hadisnya, banyak sekali. Saya akan ambil sebagian. Di antaranya yang pertama dari Imam Ahmad, dari Amr bin Absah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man bana masjidan liyudhkarallahu fihi banallahu lahu baitan fil jannah, wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam, wa man syaba syaibatan fil islam kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Perhatikan Bapak, Ibu, hadis yang mulia ini. Hadis ini menyakup ada 4 bahasan. Ada 3 bahasan. Yang pertama tentang membangun masjid, yang kedua memerdekakan seorang budak, dan yang ketiga tatkala seorang sudah beruban, rambutnya beruban. Yang pertama Rasul mengatakan man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Untuk apa tujuannya? Liyudhkarallahu fihi, agar Allah disebut-sebut di dalamnya, bukan semata-mata untuk dipamer-pamer, tapi tujuannya adalah agar orang-orang berzikir di dalamnya, baik dengan baca Al-Quran, dengan berdoa dan sholat dan lain-lainnya. Maka kalau niat seperti ini, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya baitan, satu gedung di surga.
Dan berapa orang yang sholat di masjid tersebut, maka dia mendapat pahala dari orang yang ibadah itu. Alhamdulillah. Halo? Halo? Kantuk? Belum merdeka kayaknya nih. Satu. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah waman a'taqa nafsan muslimatan, barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang muslim, maka kanat fidyatuhu min jahannam, maka budak tersebut akan jadi penebus dia dari neraka jahanam. Sekarang itu tidak ada, Pak. Tidak ada sekarang budak itu. Pada zaman dulu banyak budak-budak. Biasanya nanti kalau kita sudah perang, apabila kita melawan musuh dan memenangkan peperangan, nah ketika mereka meninggalkan seorang anak atau istri, maka si anaknya dan istrinya itu budak kita. Dan budak itu sama seperti binatang. Bisa apa? Bisa dijual belikan, bisa dipinjamkan, bisa digadaikan, dan bahkan bisa bercampur dengannya. Jadi kita kalau punya budak tidak mesti kawin, nikah, bisa langsung kita gauli, dan bisa disewa lagi, dipinjam juga bisa, bahkan dijadikan sebagai wakaf masjid. Kita punya budak, mungkin biaya masjidnya terlalu tinggi, akhirnya kita jadikan seorang budak menjadi marbotnya misalnya, bisa seperti itu. Makanya mereka sangat kasihan sekali. Dalam ayat ini Allah katakan faqur raqabah, maka oleh karena itu cobalah lepaskan mereka dari perbudakannya. Kasihan itu. Dan ketika seorang budak melakukan kesalahan, misalnya dia menghancurkan rumah orang atau membunuh binatang punya orang, maka yang bertanggung jawab adalah budaknya apa tuannya? Tuannya yang bertanggung jawab. Kemudian seorang budak ada di antara mustahik zakat yang 8 asnaf, itu di antaranya riqab. Ar-riqab wa bir-riqab ialah budak. Jadi budak-budak berhak mendapatkan zakat karena mereka orang yang hina, kasihan. Oleh karena itu, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka tapi yang muslim ya, yang muslim, maka Allah akan merdekakan dia dari neraka jahanam lewat budak tersebut. Dan saking mereka rendahnya Bapak Ibu rahimakumullah, seorang budak tidak boleh bekerja jual beli tanpa izin dari tuannya. Dan bahkan dia kalau meninggal dunia, hartanya, misalnya dia meninggal dunia, dia tidak mendapat warisan dan tidak bisa, dan hanya diwariskan hartanya untuk tuannya. Dia nggak punya apa-apa. Oleh karena itu, maka sangat pantas dan sangat wajar ketika ada orang memerdekakan seorang budak begitu tinggi imbalannya. Bayangkan kita di neraka jahanam nanti ditebus tatkala kita hendak dimasukkan ke neraka karena kita pernah memerdekakan mereka, maka Allah tebus diri kita dari neraka jahanam. Dan bedanya budak dengan kita, untuk perempuannya namanya amat ya, amat. Kalau untuk laki-lakinya namanya abid.
abid dan amat atau budak sahaya. Nah, kalau amat, budak perempuannya itu auratnya tidak seperti perempuan merdeka, sama seperti laki-laki auratnya, dari mulai pusar sampai ke lutut, itu amat. Jadi kalau amat sholat, perempuan ini dia hanya menutupi bagian pusar dan lututnya saja, maka sudah sah sholatnya. Tapi ketika dia tengah-tengah sholat, Allahu Akbar, nah tiba-tiba tuannya berkata, misalnya nih, kata tuannya, sekarang aku perdekakan kamu dari perbudakan, maka batal sholatnya. Kalau dia tidak langsung menutupi auratnya. Kenapa? Karena sudah merdeka. Kalau merdeka, semuanya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu budak. Makanya dulu ada cerita, ada tebak-tebakan ketika saya pesantren bahwa coba sholat yang bagaimana, katanya. Ada orang sholatnya di Mekah, saking jauhnya nih, gara-gara ngomong yang di Indonesia, batal sholatnya orang di Mekah itu. Sholat apakah ini? Seorang amat sholat di Mekah dengan sama seperti laki-laki yang menutupi bagian pusar dan lutut. Nah tiba-tiba tuannya berkata di Indonesia, kamu saya merdekakan, maka batal sholatnya. Kan ada tiga ya, ada tiga hal yang bisa menghalangi kita untuk mendapat warisan. Yang pertama, al-qatlu, gara-gara kita membunuh maka warisan batal. Misal kita punya orang tua, punya keluarga, atau punya orang yang tadinya kita dapat bagian darinya, gara-gara kita bunuh orang itu, maka gagal warisannya. Satu. Yang kedua, beda agama. Kita punya anak, misalnya kita punya anak, kemudian kita meninggal dunia, tapi anak kita bukan muslim, dia non muslim, maka anak kita tidak mendapat warisan. Begitu sebaliknya. Dan yang ketiga adalah seorang abid atau budak. Seorang budak tidak bisa menerima warisan. Oleh karenanya, ayolah kita perdekakan budak-budak. Dan dulu kita pernah dijajah ya, kita pernah dijadikan budak oleh para penjajah, jadikan sebagai pekerja berat. Dan subhanallah, jasanya para pahlawan Bapak ya rahimakumullah, Indonesia yang segitu banyaknya yang diperbudakkan dengan perjuangan mereka, mengorbankan darah, keringat, doa, tenaga, maka subhanallah para pahlawan begitu banyak pahala mereka. Dan kita yakini bahwasanya semua pahlawan muslim semuanya min ahlil jannah. Nah, oleh karena itu sebaiknya nanti, bukan nanti ya, setiap tanggal 17 bukanlah kita gunakan dengan pesta pora senang-senang. Boleh silakan, tapi kita jangan lupakan jasa mereka. Setidaknya kita baca, kirim hadiah puji untuk mereka. Kira-kira mereka ridho enggak ketika mereka telah berjuang untuk kita, terus kita di sini menari-nari, berpesta pora? Kan sedih mereka. Beda dengan halnya kita mengadakan satu acara sedekah, kan, sedekah. Dan saya setuju dengan salah seorang abuya yang mengatakan baiknya di tanggal 17 Agustus itu diadakan atau disebutkan dengan sebutan Haul Akbar untuk para pejuang Islam, karena di hari itulah mereka wafat atau dimerdekakan, dan kita haulkan mereka persis di tanggal itu. Jika sudah dihaulkan, maka silakan mengadakan perlombaan untuk merayakan, silakan. Tapi jangan lupa jasa mereka itu kirim hadiah Fatihah minimal ya. Sudah Pak? Sudah semuanya rata-rata. Kita kirim hadiah puji ya. Dulu kita lanjutkan, kita kirim hadiah Fatihah satu kali. Kita khususkan untuk mereka-mereka yang telah berjuang untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala
tempatkan mereka di tempat yang layak. Dan semoga kita pun menjadi pejuang nantinya, amin. Al-hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini secara syar'inya begitu. Bicara negara, ya kita pasang bendera, kita pakai merah putih, simbol hari kemerdekaan. Simbol inilah bendera kami, merah dan putih. Baik, yang ketiga sekarang hadis ini juga mencakup tentang masalah uban, masjid, memerdekakan budak. Yang ketiga, wa man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengalami satu uban di tubuh dia, di rambutnya, fil islami, di masa-masa Islam. Jadi orang yang sudah muslim beruban, maksud di sini bukan berarti orang yang baru masuk Islam sudah tua beruban, tidak masuk dalam hadis ini. Jadi orang yang beruban dalam keadaan muslim, maka kanat lahu nuran yaumil qiyamah, maka si uban tersebut akan menjadi nur, cahaya pada hari kiamat. Makanya banggalah kita yang beruban. Halo? Halo? Bangga. Jangan dicabut. Dicabutlah, disemirlah. Disemir boleh, tapi dengan warna dalam Islam yang pertama boleh dengan warna merah, al-hamar, al-ahmar. Yang kedua dengan warna al-asfar, warna kuning. Ahmar, warna merah adalah simbol min alamatil muslim. Merah simbol orang muslim. Yang kuning asfar min alamatil mu'min, tanda orang mukmin. Jika dengan warna hitam hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Menipu orang. Menipu orang. terkecuali kita memakai semir yang warna hitam dengan alasan yang kuat, misalnya untuk berperang. Bapak, kita lawan musuh, biar musuh gentar sama kita, semir semuanya dengan warna hitam. Begitu di apa namanya nih, teropong, oh udah semua, padahal aki-aki semua itu. Boleh, silakan. atau ya, kita punya istri, dia tidak suka dengan kita beruban, tidak nafsukah, tidak apakah, boleh, tapi untuk istri doang. Keluar, hapus lagi. Dan hukumnya bagaimana kalau kita cabut uban? Haramkah? Tidak, kan sunnah itu. Kalau kita cabut uban hukumnya makruh, tidak sampai haram, makruh. Makanya sayang, satu uban kita cabut, hilanglah cahaya kita nanti dari kiamat. Di sana tuh nggak ada lampu, Pak, nggak ada lampu, nggak ada baterai, gelap gulita. Bayangin aja. Yang bisa menerangi yaitu uban kita, diantaranya uban kita, bekas wudu-wudu kita, itu yang jadi cahaya nanti di sana. Tidak ada kabel-kabel listrik sana, nggak ada. Makanya semakin hebat cahayanya, semakin mulia di mata orang-orang di sana nanti. Wah, si fulan, masya Allah cahaya wajahnya, cahaya tangannya, kakinya, tambah kepalanya. Oh, itu. Siapakah mereka? Ahum minal malaika, apa mereka malaikat? Tapi dikatakan kita malaikat, padahal bukan, sering berwudu dan beruban itu. Dan uban sebetulnya dalam Islam itu, pandangan Islam atau kacamata Islam, uban itu adalah min tawalil humum. Asal mulanya ada uban itu. Jadi orang yang banyak pikiran, banyak bingung, uban akan tumbuh di rambut. Dan biasanya uban atau orang bingung itu ketika sudah menikah. Ya. Makanya Nabi pernah
Sahabat memantau rambut Nabi belum beruban, tapi pernah Nabi terlihat ubannya. Sampai ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat kau beruban ya Rasul, tentu ada hal yang kau pikirkan ini kan?" Karena setiap yang dipikirkan itu ada berefek ke uban nantinya. Kata Nabi, apa jawabannya? "Sayyabatni hudun." Betul, ada di Al-Quran yang membuatku beruban katanya. Aku pikirkan terus ayat itu. Ayat apakah yang dipikirkan Nabi? Ayat kata Allah dalam Al-Quran, "Fastaqim kama umirta," dalam surah Hud. "Fastaqim kama umirta," wahai Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Beliau memikirkan istiqomah. Istiqomah artinya apa istiqomah? Dawamul ilmi wal amal. Dawamkan kita punya ilmu, dawamkan, rutinkan. Jika kita rajin berjamaah, jangan pernah tinggal berjamaah. Di mana berjamaahnya? Di awal waktu. Itu istiqomahkan. Dan bahkan bukan hanya ibadah saja, termasuk semua aktivitas kita pun istiqomahkan. Mandi jam berapa? Jam 7. Jam 7 sudah. Atau subuh terus istiqomah. Nah, makanya beliau memikirkan itu, istiqomah begitu beratnya untuk umatku. Sementara ini perintah, fastaqim, istiqomahlah engkau. Dipikirkan terus dengan umatnya. Makanya tumbuhlah uban. Jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua adalah uban biasanya akan muncul dikala usia kita sudah 40 tahun. Jadi orang yang sudah beruban 40 tahun dianggap dalam istilah Islam disebut dengan syekh. Apa? Syekh. Syekh itu ialah man balagha arba'ina sanah. Syekh artinya orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu adalah syekh. Di sini ada nggak yang kurang 40 tahun? Sini sekarang nih banyak gimana akik semua ini. Jadi syekh semua ini. Syuyuh, kalau zamannya syuyuh. Ya. Jadi kita lihat semua syuyuh. Kenapa? Sudah 40 tahun. Itu secara bahasa syekh itu. Secara istilah syekh ialah seseorang yang mempunyai derajat meskipun usianya belum 40 tahun tapi dia punya kedudukan tinggi. Misalnya ada orang yang belum usia 40 tahun, masih belasan tahun tapi dia hafal Quran. Ini kan hal yang luar biasa, maka disebut dengan syekh. Gitu. Jadi saya ada pengertian secara bahasa 40 tahun, kedua istilah. Setiap orang punya kelebihan tertentu, maka disebut dengan sebutan syekh. Pada zaman dulu pernah Ali bin Abi Thalib ketika hendak sholat subuh, beliau buru-buru. Selesai wudhu, pakai baju, semua selesai, hendak mengajar berjamaah sholat subuh. Namun ternyata begitu beliau sedang jalan, di tengah-tengah perjalanan ada seorang syekh. Nah, ada aki-aki, dan beliau tidak berani melewati aki-aki ini. Kenapa? Syekh harus dihormati, wajib dihormati syekh itu. Tidak berani, akhirnya Ali pun di belakangnya pelan ngikuti langkah aki-aki ini. Dan ternyata begitu sampai masjid, si syekh ini bukannya sholat malah mana nyelonong terus. Ternyata dia orang Yahudi, bukan Islam. Ali tidak menyesal, kan ini kewajiban bagi dia. Masuklah beliau ke masjid, dan ternyata Nabi masih dalam keadaan sujud ruku. Terucaplah di lidah beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya bisa mengejar sholat subuh 1 rakaat kan. Dan begitu Nabi hendak sami Allahu Akbar, dulu kan gak ada sami Allah Pak, semua Allahu Akbar semuanya. Nah, kenapa di i'tidal diganti dengan sami Allahu liman hamidah? Sami Allah, bukan Allahu Akbar. Artinya apa? Sami Allah, Allah menerima liman hamidahu, bagi orang yang memujinya.
Tadi Ali ketika masuk membaca apa? Alhamdulillah, terkejar juga berjamaah. Hanya di sini diganti dengan istilah apa, dengan bacaan Sami'allahu liman hamidah. Allah menerima orang yang memujinya. Selesai sholat, ceritanya nih, sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, belum pernah kami selama ini sholat dengan engkau, di mana ruku engkau begitu lamanya ya Rasul. Kenapa? Ada apa? Kata Nabi, ketika aku sedang ruku dan hendak i'tidal, tiba-tiba datang malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas pundakku. Muhammad, jangan bangkit dulu, ada Ali di belakang. Kayaknya beliau terus ruku. Kenapa demikian? Karena Ali menghormati orang yang sudah tua. Kata sahabat, subhanallah, ajaib, ajaib katanya. Datang lagi Jibril, Muhammad, katakan ke mereka itu hal yang biasa. Yang lebih hebat lagi, apa yang ajaib lagi? Matahari yang mestinya muncul terbit itu ditahan oleh malaikat Mikail. Kamu jangan keluar dulu ya, Ali masih jalan nih. Jadi panjang subuh itu. Kenapa? Karena Ali menghormati orang yang sudah tua, padahal dia orang yang non muslim. Bagaimana kalau orang yang muslim dihormati? Oleh karenanya, jangan kita sekali-kali merendahkan orang yang sudah tua. Hormati mereka, agungkan mereka. Maka insya Allah tatkala kita sudah tua nanti pun akan dihormati oleh anak-anak muda. Saya pernah lihat di video Pak beredar, ada aki-aki sholat di tengah-tengah nih. Aki-aki ini ada pemuda, dia sedang sujud, lucu juga ya. Itu si yang kanan atau yang kiri, itu yang kanan kalau nggak salah, itu kaki kanannya malah apa? Malah Noel kemaluannya gitu, ditual-tual gitu. Kan loncat ya aki-aki nih. Ini kurang ajar ini. Jadi kita nggak boleh ya. Kita harus sopan sama orang tua. Ngomong yang sopan. Jangan jalan di depan mereka. Jangan mendahului mereka. Jangan Bapak nanti kalau naik mobil ya, kalau kita tahu supirnya aki-aki, di belakang aja. Jadi kita ternyata banyak kekurangan pas selama ini, masya Allah. Kita kira kita yang sudah sempurna, belum, masih jauh ya Allah. Jalan kaki aja kita jalan kaki, aki-aki nggak mau kita di belakang dia, pasti. Ya setidaknya kalau begitu kita ucapkan kata yang baik. Bapak, punten, saya duluan ya, itulah. Biar merasa bagaimana dia. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Ini banyak hadisnya sebetulnya. Cukup satu saja ya. Nah, yang kedua sekarang adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yang bisa membuat kita lancar, selamat naik ke bukit tadi yang sukar dan sulit dan mendaki ialah yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau kita it'am, au it'amun atau memberi makan. Kapan? Fi yaumin dzi masghabah. Ini maknanya banyak nih. Fi yaumin, pada hari dzi masghabah, di mana di hari itu banyak kelaparan merajalela. Di hari orang-orang pada lapar, kita keluarkan makanan untuk mereka. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua di sini adalah dzi masghabah diartikan dengan makna yaumin fihi at'amu aziz, di hari di mana makanan di hari itu sangat sulit dicari. Sangat sulit dicari. Ya, ketika orang sulit mencari makanan, kita keluarkan. Bukan lapar, bukan, tapi sulit mencari makanan. Jadi kan lapar, kelaparan nih. Nah, tatkala orang sulit mencari makanan, maka kita siapkan makanan untuk mereka. Bukan ditimbun, sedekahkan, malah ditimbun kita makanan. Biar sulit orang-orang cari makanan,
Nah ketika sulit kita keluarkan kan jadi mahal nih. Ini haram hukumnya, iddikhar. Haram hukumnya menimbun makanan dengan tujuan membahayakan umat. Mana ketiga adalah di sini dzi masghaba diartikan dengan makna yustaha fihi ta'am. Di hari di mana ada makanan dicari-cari. Ketika ada makanan viral, Pak, viral nih, dicari-cari makanan itu, kita kasih. Misalnya ada bakso apa gitu atau apa makanan apa viral nih, orang nyari di sini apa, kita siapkan. Kita siapkan makanannya, kasih ke mereka. 3 makna di sini. Yang pertama di hari kelaparan, kedua di hari sulit mencari makanan, yang ketiga di hari ada makanan yang dicari-cari. Jadi 3 makna dari dzi masghaba. Nah kita keluarkan makanan itu untuk mereka. Untuk siapa? Untuk yatiman dza maqrabah. Yatiman, berikan kepada anak yatim. Yang bagaimana anak yatimnya? Dza maqrabatin, dza maqrabah, yang ada hubungan kerabat. Jadi sebelum orang lain, kalau kita punya anak yatim kerabat kita sendiri, maka itulah yang diutamakan. Kenapa? Ada sebuah hadis mengatakan di sini. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Apa kata Nabi? Ini hadis dari Muhammad dari Sulaiman bin Amir. Beliau berkata bahwa saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dirrahim isnatani sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin, kepada anak yatim, itu 1 pahalanya, sedekah saja. Tapi kalau sedekah kepada miskin, yatim yang kerabat sendiri, itu 2 pahalanya. 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Itulah kelebihannya, makanya untuk mereka dulu kan. Dan yatim dalam Islam adalah sabiyun, artinya sabiyun la aba lahu, anak kecil yang belum balik, baik laki atau perempuan, yang tidak punya bapak, atau dia punya bapak tetapi bapaknya tidak bertanggung jawab menafkahi dia. Ini termasuk yatim juga. Lalu bagaimana kalau ibunya meninggal? Kalau kita kan sebut piatu ya, piatu istilahnya. Kalau dalam Islam, bagaimana pandangan Islam tentang masalah piatu? Apakah termasuk dalam hadis dan ayat yatim? Ini khilaf antara ulama. Sebagian menyebutkan ya, termasuk juga anak yatim, sebagian tidak. Kalau dari manusia, kalau dari binatang, sebaliknya apa, Ibu? Jadi hewan kecil, anak hewan yang mati induknya, bukan bapaknya, induknya mati, itu anak yatim. Kita punya ayam, mati induknya, maka itu anak-anak ayam yatim semuanya itu. Kalau manusia, ya bapaknya yang meninggal dunia. Suatu hari pernah Rasulullah SAW didatangi seorang laki-laki. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, saya punya penyakit keras hati ya Rasul. Kalau orang sudah punya penyakit keras hati, yang pertama susah menerima nasihat, yang kedua susah untuk menangis. Meskipun ustadznya, bapaknya, siapapun ngasih tahu dengan cara menengek-nengek, dipakai irama musik supaya sedih, kekeh aja. Kalau orang keras hati itu tidak bisa menangis. Apa obatnya Rasul? Kata baginda Rasul, yang pertama, imsah ra'sal yatim, kamu usap kepala yatim, anak yatim. Yang kedua, at'imil miskin, kasih makan orang miskin. Itu obatnya. Obat agar hati kita lunak, mudah menangis, kemudian juga mudah menerima nasihat. Maka cobalah kamu pegang, sentuh kepala anak yatim, dan rutinkan ngasih makanan ke orang miskin.
Nah, Ibu Umar radhiyallahu anhuma, beliau setiap kali melihat anak yatim bertemu dengan mereka dimanapun pasti akan diberikan oleh-oleh, apa itu permen atau uang, kemudian diusap kepalanya. Ini obat hati agar lunak nanti. Karena anak yatim ini adalah anak-anak yang Allah sayangi, yang Allah sayangi. Bayangkan saking Allah sayang kepada anak yatim, tatkala mereka menangis, idza bakal yatim, kata Nabi, idza bakal yatim, tatkala anak yatim menangis, ihtazzal arsyu, aras bergoncang aras. Apa kata Allah? Kata Allah, ya malaikati man abka hadzal yatim, wahai malaikatku, siapa orang yang membuat anak ini menangis? Allah murka itu. Kata Allah, bahwa izzati, demi kemuliaanku, jika ada orang yang membuat dia tenang, membuat dia senang, saksikan oleh kalian, orang itu akan mendapat keridhoanku kelak di yaumul qiyamah. Kalau Allah sudah ridho, sudah habis cerita semuanya sudah. Meskipun dia orang kafir, Pak, kalau Allah ridho pasti ke surga. Abu Bakar Siddiq dulunya orang kafir, Umar kafir juga. Karena Allah ridho, pasti dia akan masuk surga. Dengan cara apa? Islam. Meskipun jahat sepanjang hidupnya, tapi Allah ridho, pasti di akhiratnya dia akan Islam dan masuk surga nanti. Itulah ridho. Sangat mahal ridho ini ya Allah. Sangat mahal. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin ini dan itu, belum tentu Allah ridho. Karena dari sekian banyak ibadah kita, hanya satu yang Allah ridhoi. Entah itu sholat kita, entah Quran kita, entah sayangnya kita ke yatim, nggak tahu kita. Setikat Ummu Khattab yang banyak ibadahnya, banyak ilmunya, ketika ditanya di alam kuburnya, apa yang membuat Anda diampuni dosa-dosa? Apakah dengan ilmu Anda? Apakah dengan amal Anda? Apakah dengan keadilan Anda ketika menjadi khalifah? Kata Umar, bukan itu. Ternyata Allah tidak ridho itu. Tapi apa? Dengan gara-gara aku lepaskan seekor burung pipit yang diikat oleh anak kecil. Aku beli, aku lepaskan, ternyata itulah. Al-Ghazali, seorang tokoh ulama besar, Hujjatul Islam, hafal 300.000 hadis. Al-Quran sudah luar kepala, Masya Allah. Ketika beliau wafat pun sama, ditanya dalam kuburannya, apa yang membuat beliau diampuni dosanya? Apa dengan zuhudnya, dengan ilmunya, amalnya? Hayhata, jauh semuanya tidak. Dengan apa? Dengan gara-gara lalat, yang ketika itu beliau mengarang kitab, tiba-tiba lalat terbang, terus dia menghisap ujung pena yang ada tintanya, dan beliau tidak berani mengusir si lalat itu. Dibiarkan dia menghisap, mungkin kamu lapar wahai lalat, dibiarkan, nggak gerak sama sekali. Apa tujuannya? Agar dia puas, agar dia segar dengan menginum tinta itu. Begitu dia sudah puas terbang, baru lanjutkan ngarang. Ternyata itulah yang buat Allah ridho. Al-Junaid, seorang tokoh ulama di daerah Irak, ketika ditanya dalam kuburannya bagaimana, kata beliau, ditanya apakah dengan amal perbuatan yang begitu banyak, sedekahnya, ilmu amalnya, bukan. Hayhata, bukan itu. Lalu apa? Dengan gara-gara ruqai'at fi jawfil lail, dengan gara-gara melakukan sholat beberapa rakaat di tengah-tengah malam, tahajud berarti. Nah kita apa? Nggak tahu kita ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah menyepelekan amal sekecil apapun, karena boleh jadi itulah yang Allah ridho. Berikutnya, au miskinan dza matrabatin, atau memberi makan kepada orang miskin, dza matrabatin, yang sangat fakir. Saking sangat fakirnya, diibaratkan dengan matrobah. Matrobah ini diambil dari kata turobun.
Apa tuh artinya? Tanah matrobah itu. Kenapa diartikan dengan disebut dengan sebutan matrobah, tanah? Karena diistilahkan di sini yang pertama makna matrobah adalah al-matru fit tariq. Orang-orang yang gelandangan di jalan-jalan, artinya dia nggak punya tempat tinggal. Kasih makan kepada orang miskin yang sangat fakir, ialah orang yang gelandangan. Yang kedua maknanya adalah orang-orang yang ketika dia tidur tidak punya apa-apa yang bisa menghalangi dirinya ke tanah. Itu termasuk matrobah. Jadi menempel kulitnya dengan tanah, saking tidak punya apa-apa. Matrobah. Yang ketiga diartikan dengan makna matrobah adalah orang fakir yang banyak hutangnya dan butuh bantuan kita. Itu matrobah. Yang keempat adalah orang yang la ahada lahu, hidup sebatang kara. Ini pun namanya matrobah. Jadi banyak makna matrobah di sini. Jadi intinya kasih makanan kepada orang miskin yang benar-benar fakir. Berikutnya udah mau siang tuh ya. Apa? Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Nah, selain dia melakukan yang tiga tadi, pertama membebaskan budak, kedua kasih makan ke miskin, ketiga ke yatim, ditambah lagi dengan kemudian orang tersebut termasuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, dan suka berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan berkasih sayang. Tiap ketemu ada pesan, sabar ya, sabar dalam melakukan taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika kita diuji Allah Ta'ala dengan ujian-ujian, dihina orang misalnya, atau wafat keluarga kita, atau harta kita hilang, ini sabar. Dan kemudian dia selalu berwasiat dengan marhamah, berkasih sayang antar sesama. Maka mereka adalah ulaika ashabul maimanah. Mereka lah golongan ashabul maimanah, golongan sebelah kanan. Artinya mereka lah yang termasuk golongan ahli surga, ashabul yamin. Dan sebaliknya, walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka lah ashabul masy'amah, golongan sebelah shimal, sebelah kiri. Alaihim narun musadah, bagi mereka ada neraka, ada api yang menutupi mereka. Dalam tafsir ayat ini, Abu Imran Al-Juni berkata, apabila hari kiamat telah terjadi, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat Zabaniyah untuk menyeret, menggusur. Yang pertama Jabbar, orang-orang yang berlaku sewenang-wenang. Yang kedua menyeret setan-setan. Yang ketiga menyeret orang-orang yang keburukannya, kejahatannya ditakuti oleh orang lain. Diseret kemana? Diseret ke neraka, Jahannam. Kemudian setelah mereka diseret, fausiku fil hadid, mereka pun diikat dengan rantai besi, diikat. Setelah diikat, semua umiru bihim ila jahannam, diseret lagi ke jahannam. Setelah diseret, semua usiduha alaihim, kemudian mereka ditutup. Begitu masuk ke jahanam, ditutuplah dengan dinding, ditutup rapat dengan dinding. Jadi si tempat yang mereka masuki itu tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun cahaya. Dan saking mereka ditutup keras, kencang di dalamnya, maka demi Allah,
mereka, telapak kaki mereka tidak pernah sampai ke tanah, menganggang terus telapak kaki mereka, tidak bisa menginjak tanah. Yang kedua, demi Allah, mereka selama-lamanya tidak akan pernah melihat langit. Yang ketiga, demi Allah, kelopak mata mereka pun tidak bisa memejamkan satu kali pun selama-lamanya. Dan yang ketiga, yang keempat, demi Allah, dan mereka tidak akan pernah merasakan bagaimana segarnya minuman yang dingin. Itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang pertama Jabbar, berbuat sewenang-wenang. Kedua, setan-setan. Yang ketiga, orang-orang yang keburukannya, kejahatannya ditakuti orang lain. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari neraka ini, amin. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana cara mengejar pahala budak agama ini? Sekarang kan nggak ada lagi perbudakan. Apakah ada pahala setara misalnya membebaskan orang yang berhutang atau orang dianiaya misalnya? Adakah pahala seperti memerdekakan budak? Ada, Pak. Di antaranya apa? Di antaranya kan orang kalau sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, kemudian setelah matahari terbit dia sholat 2 rakaat, maka selain dapat pahala haji umroh, maka dia pun dapat pahala memerdekakan budak. Kemudian ketika kita puasa dari pagi hari puasa sampai sore hari. Nah, ketika kita berbuka puasa membaca doa, ada doa khusus doanya kan, itu bisa juga kita mendapat pahala seperti memerdekakan budak. Jadi kalau kita cari banyak, tapi tidak seperti yang aslinya, tidak. Cuman kita dapat pahala seperti itu. Itu salah satunya di antara amal-amal yang sama dengan memerdekakan budak-budak. Ada yang lainnya? Sudah? Baik. Mari kita tutup kajian kita dengan pembacaan alhamdulillah. Dari Pak angkat tangannya, kita baca doa di akhir kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna ala nadha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه الحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah